Ini enak sekali sih. Ternyata di sini adalah balkon dengan pemandangan gunung. Aduh, gila ya. Gue tuh kadang-kadang kalau udah di Bandung ini tuh, kenapa gue nggak dilahirin di Bandung ya? Kenapa gue mesti dilahirin di Jakarta yang penuh dengan nggak gitu ya, dinamika. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Bandung, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Sumarekon, Bandung. Rumahnya dari depan aja tampangnya udah menarik banget. Apalagi dalamnya tadi gue udah sempet lihat ada inner garden ya, teman-teman. Yuk sekarang kita bahas dulu. Tapi gue nggak mau bahas dari atap dulu. Gue mau bahas dari paling belakang justru nih, teman-teman. Kenapa? Karena ini jarang banget atau bahkan nggak ada developer yang bikin seperti ini di Indonesia. Kalau ada boleh absenin di sini, teman-teman. Jadi di sini tuh ada beranggang ya, teman-teman. Antara rumah sama rumah itu ada taman kecilnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ini adalah sebuah rumah premium, teman-teman. Jadi keamanan itu benar-benar dipikirin banget. Kalau teman-teman tahu, ini fungsinya adalah ketika amit-amit ada kebakaran, dia akan terpisah dari sini dan tidak akan menyebar ke bagian sebelah sini. Gue pikir ini tadi cuman di rumah ini doang. Ternyata di rumah yang udah jadi di situ, bagian belakangnya itu semua ada jalan setapaknya. Keren banget. Yuk sekarang kita bahas dari atas, teman-teman. Jadi rumah ini itu atapnya itu banyak menggunakan dak dan menggunakan atap model plana. Tapi yang unik adalah di bagian sini. Di sini menggunakan atap beton, teman-teman. Maksudnya bukan atap beton yang di atas itu, tapi benar-benar beton yang dicetak di bangunannya. Hasilnya seperti ini. Keren ya. Kita punya satu rumah yang tampangnya itu benar-benar progresif. Yuk sekarang kita bahas lagi di sampingnya ini, teman-teman. Jadi kalau zaman sekarang itu lagi tren lagi nih, permainan maju-maju seperti ini dan dibikin sirip-sirip. Teman-teman bisa lihat ini dibikin sirip itu sekitar 15 sentian. Habis itu ada garis horizontalnya di atas yang lebih pendek dari garis vertikalnya. Teman-teman bisa lihat juga di bagian sininya, di tengah-tengahnya itu dikasih dan ada permainan tali air nih. Nah, kalau teman-teman lihat yang ini itu dia lebih mundur, yang ini lebih maju, sedangkan di bagian situ tali airnya dibikin sedikit naik supaya siripnya itu seakan-akan menonjol turun ke bawah di bagian sini. Nah, di situ menggunakan jendela-jendela dengan warna aluminium yang lagi tren sekarang, yaitu warna abu-abu tua. Yuk kita bahas lagi ke bagian fasadnya sekarang. Nah, di fasadnya ini kalau tadi kita lihat di bagian sini tuh ada sayap-sayapnya, di sini diulang lagi. Ini akan menjadi tren di 2025 ke atas. Sebuah permainan sirip-sirip. Kalau teman-teman perhatiin Instagram arsitek-arsitek terkenal Indonesia, mereka lagi banyak bikin model seperti ini. Oke, sekarang kita bahas lagi ke bagian fasadnya. Di depan ini dia menggunakan conwood. Tapi yang unik adalah di bagian bawahnya. Jadi kalau teman-teman ngikutin video arsitektur itu, gue selalu bilang kalau rumah itu mau kelihatan modern, menarik, kita harus ada permainan maju mundurnya. Seperti rumah ini kan ada permainan maju mundurnya. Tapi juga sebenarnya kalau mau lebih menarik lagi, kita bisa bikin variasi-variasi seperti ini yang mengambil patokan satu garis. Contohnya ini adalah jendela yang berhenti di sini. Ini adalah patokan untuk bikin conwoodnya. Hasilnya adalah kita punya satu garis yang ketika sampai ke sini ada variasi yang menarik. Itulah yang membuat rumah kita fasadnya itu tidak akan membosankan. Yuk kita bahas lagi sedikit ke atas. Di bagian sini tuh ada jendela sudut, teman-teman. Itu membuat rumah ini terlihat lebih menarik lagi. Di bagian sininya ini ada satu jendela mati yang besar. Habis itu di sebelah kanannya itu di bagian bawahnya ada jendela mati dan di atasnya ada jendela hidup. Dan yang gue suka entah apa di belakang ini, nanti kita akan ke sana, itu kayaknya ada satu tempat apa ya, sembunyi-sembunyi rahasia. Tapi yang paling gue suka adalah di bagian sininya. Ini adalah hollow 4x8, teman-teman.
yang difungsikan sebagai partisi. Yang menarik adalah ketika kita ngeliat dari depan, kita nggak bisa ngeliat ke dalam. Ketika kita ngeliat dari samping ini, kita benar-benar samar banget kelihatannya. Kalau kita ngeliat dari sebelah kiri, benar-benar nggak kelihatan. Jadi ini adalah partisi yang cocok banget untuk membatasi ruang luar sama bagian servis kita. Nah, teman-teman bisa lihat berapa jaraknya. Jaraknya itu sekitar 1 sentian. Oke, yuk sebelum kita naik ke atas, kita bahas dulu di bagian carportnya. Carportnya ini menggunakan 30-30. Kenapa menggunakan 30-30, teman-teman? Karena dengan kita memilih keramik yang ukurannya kecil, kemungkinannya pecah ketika ada mobil itu lebih kecil dibandingin kita menggunakan slab besar di bagian carport. Tapi sebelum masuk dulu, ada sesuatu yang unik yang hampir aja kelewat. Apa? Yaitu bagian carportnya ini. Ini menggunakan besi WF, teman-teman, gawangannya. Tapi yang menarik, banyak yang bikin seperti itu, tapi jarang yang bikinnya seperti ini. Nah, jadi ini tuh bukan dilas, teman-teman. Jadi dibikin pakai baut di bagian sininya ya. Ini kelihatan nih di bagian belakangnya juga nih. Hasilnya kita punya 2 baut seperti ini, yang kalau kita melihat dari jauh itu membuat rumah ini tuh detail arsitekturalnya yang membuat dia terlihat industrial itu semakin terasa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya, teman-teman. Jadi impresi pertamanya adalah di pintunya. Ini pintunya ini menggunakan pintu solid dan udah ada smart door lock-nya. Yang gue suka adalah di bagian sini nih, masih ada jendela kecilnya. Jadi, di bagian lorong ini itu akan selalu terkena cahaya. Walaupun nanti di sebelah situ ada inner garden-nya. Tapi nanti dulu ya, kita bahas di sebelah sini dulu. Ini kiri kanannya, teman-teman, menggunakan HPL. Dibikin satu-satu loh. Hasilnya rapi banget. Kenapa menggunakan HPL di sini, teman-teman, dan dibikin satu-satu? Karena hasilnya akan lebih bagus dan lebih kuat dibandingin kita yang beli langsung jadi. Nah, dan yang pastinya ketika kita bikin seperti ini, ada pintu kamuflase, pasti hasilnya benar-benar rapi banget seperti ini. Kita masuk dulu ke sini. Di sini ternyata adalah kamar mandinya. Oke, ini bagus ya. Di sini tuh udah ada jendela zigzagnya. Di sini udah ada showernya, dan ini supaya kamar mandinya terlihat lebih lebar lagi tuh ditaruhnya horizontal. Bagus. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke mana? Kesini dulu deh. Ini adalah kamar tidurnya yang pertama. Unik ya. Jadi di sini tuh dibikin ada tangga kecilnya dan dikasih lighting. Dan ini gue suka banget ngasih lighting ya. Kenapa? Karena lampunya nggak kelihatan sama sekali. Banyak kan yang bikin lampunya kelihatan jelek jadinya, ya nggak? Kalau ini tuh bener-bener bagus. Gitu. Abis itu yang gue sukanya adalah ketika kita punya lampu seperti ini, emang paling bagus lantainya itu made seperti ini. Hasilnya adalah pedaran lampunya itu, pantulannya itu tidak kelihatan di sini. Karena ketika naruh di sini kan jarang banget bisa rapi. Kalau di sininya itu glossy, pasti akan mantul dan kelihatan tuh lampunya. Kalau ini enggak. Bagus. Bagian sininya birunya itu keliling begini. Jadi ini seakan-akan si ambalan ini tuh benar-benar bersatu sama plafon dan dinding di sebelah sini. Oh, gila nih koleksinya ya. Oke. Bila apa? Oh, Audi. Keren ya. Dan ini difungsikan sebagai tempat untuk bekerja. Dan yang gue suka adalah di sini nih. Ini masih ada selak di sini sedikit. Nanti fungsinya kalau kita kasih roller blind itu bisa sampai bawah. Dan model roller blindnya jangan ditarik begini, tapi dikerek. Oke, sekarang kita menuju kemana, teman-teman? Kita menuju ke sini. Bayangin deh, kita tuh di tengah-tengah tuh masih ke bagian satu inner garden. Dan inner gardennya itu bagian sininya itu juga nggak akan kehujanan, tapi dibikin ada kaca, kita see through ke langit juga enak. Dan ini bisa jadi bar kecil. Enak banget ketika kita ngejamu teman-teman, kita mau nongkrong di sini, mau main pacar-pacaran sama istri. Atau mau nunjukin ke pacar kita
bagaimana jadinya kalau nanti kamu jadi istri aku? Cah, ini bisa main pura-pura di sini nih. Jadi kita nunggu di sini, istri kita di situ bikin kopi, atau kebalikannya pacar kita di sini, kita di situ bikin Indomie. Nggak Indomie, rumah kayak gini bikin Indomie. Nggak apa juga lah, bikin Indomie di sini. Bisa langsung dikasih oper ke sini. Oh, ini seru banget sih. Enak. Dan yang gue suka sebenarnya teman-teman, ini tuh kebuka di sini. Ada jendela gesernya di sebelah sini. Di sini tuh pintu kaca, di sini pintu kaca. Ketika dibuka semua nantinya, dan bergabung ini juga dibuka di bagian sini, hasilnya kita akan punya rumah yang sirkulasi udaranya tuh benar-benar superb. Apalagi ini adalah Bandung, teman-teman. Ini sekarang jam setengah 12 di sini, tapi kalau di jam gua nih menunjukkan derajatnya 25 derajat, dingin banget, enak. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah dapurnya, modelnya menarik. Jadi di sini tuh bagian top table-nya itu dibedain warnanya sama di backsplash-nya. Habis itu di sebelah sini teman-teman bisa lihat masih bisa ditaruh untuk dispenser yang disembunyiin. Jangan lupa ya, kalau kita bikin dispenser kayak gini tuh kiri kanannya tuh sama belakangnya dikasih space supaya sirkulasi udaranya bagus. Sama juga seperti di kulkas ini, kiri kanan atasnya itu masih ada space supaya sirkulasi udaranya bagus, elektronik kita nggak cepet rusak. Dan di sebelah sini itu adalah ruang asisten rumah tangganya yang lengkap dengan kaca narko, adem banget. Nah, di bagian sini adalah kamar mandinya buat asisten rumah tangga, dan ini adalah bagian, oh astaga, ini nanti nih bagian atas ini pasti keren banget nih. Lihat deh, itu ada tempat nongkrong, nanti kita ke atas. Dan inilah yang gue bilang tadi, bener-bener kita mau jemur BH kayak, mau jemur celana dalam kayak, mau jemur segala hal yang nggak mau ditunjukin ke tetangga kita, itu bener-bener ketutup banget. Dan ini mungkin kayak dengernya kayak bercanda, tapi bayangin deh, banyak banget perumahan yang jemur-jemur pakaian dalam itu di luar, dan itu mengganggu pemandangan. Bahkan nih di Bintaro kemarin tuh ada kasus, ada bapak-bapak keliling nyolong BH di, itu sih gila sih. Tapi itu real story. Dengan adanya kayak gini, udah dipikirin sama Sumarekonnya, hal seperti itu nggak akan terjadi. Apalagi di sini ada pintunya. Jadi ini enak banget sih. Jadi kalau misalnya kita ada Gojek atau apa segala macam, asisten rumah tangga bisa langsung keluar dari sini, masuk lagi ke sini, dan langsung taruh pesanan kita di pantry ini. Sambil kita nunggu di sini. Wah, enak banget ya. Nah, sekarang kita menuju ke sini, teman-teman. Jadi ini adalah ruang makannya yang bergabung sama living room. Ini tuh di 3,7 meter dikali 7,7 meter. Jadi rasanya tuh plong banget. Di sini teman-teman bisa lihat juga mejanya ini tuh di atasnya lampunya juga mengotak. Jadi fit in banget sama meja makannya. Di bagian sini, ini adalah pantry-nya. Oke, dapur bersih ya. Kalau itu tadi berarti dapur kotor. Kalau ini dapur, bukan dapur sini, preparation lah, bukan preparation ya, apa ya? Pantry. Nah, apa ya? Apa yang pas menurut teman-teman nih namanya? Tapi ini fungsional banget karena di sini kita bisa nyiapin kopi, bisa nyiapin minuman, bisa manasin makanan. Di sini juga ada oven listriknya. Wah, ini selalu keren sih. Yang built-in seperti ini tuh emang selalu membuat tampilan lebih menarik. Cuma ada sayangnya menurut gue. Ini tuh, oh ya benar, agak kurang geser sedikit supaya di sebelah sini space-nya itu bisa lebih enak lagi untuk ditaruh kursi makan. Karena apa? Karena ini menurut gue sebenarnya ukurannya udah pas untuk meja dan kursi ini, cuman agak kurang geser sedikit aja. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini ada living room ya. Enak banget di sebelah sini tuh kita bisa ngeliat hijau-hijau. Di bagian sini tuh menggunakan homogeneous style besar yang dipisah sama aluminium seperti ini. Nah, ini karena slab-slabannya kan ada batasannya teman-teman, jadi supaya nggak gabung begini itu dikasih pemisah sekalian seperti ini. Terus di bagian atasnya itu dikasih lighting. Nah, ini cuman yang gue suka adalah ini dia menyembunyikan lampunya itu bagus. Jadi ketika mantul di bagian glossy itu lampunya juga tidak kelihatan. Di plafon ini teman-teman bisa lihat nih menggunakan drop ceiling. Dan ini menarik banget. Jadi zaman sekarang tuh udah nggak model lagi kotak-kotak doang. Ininya tuh tipis banget selalu.
supaya kelihatan lebih mahal. Di bagian sini tebel, di sini kasih tali air agak tebel hitam. Ini lebih tebel, di sini tipis banget. Habis itu di bagian sini ya dibikin melengkung. Jadi ini kalau pengen bikin satu ambalan yang terlihat benar-benar mewah, teman-teman bisa contek dari ambalan ini. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Menarik ya. Jadi di bagian sini tuh masih ada inner garden lagi yang ada jendelanya. Jadi benar-benar gak akan gelap. Di sini pun juga ada jendela. Jadi lorong dari tangga. Oh, lorong tangga ini juga akan gelap. Dan yang menarik adalah di bagian sini masih ada living room. Dan living roomnya cukup luas dengan sedikit view. Dengan ada inner garden ini, teman-teman bisa lihat semua kamar ini tuh jadi punya sirkulasi udara yang bagus karena bisa ditaruhin jendela-jendela. Oke, sekarang kita mau menuju kemana? Sebelum ke bagian depan, kayaknya kita ke kamar anak-anaknya dulu. Gimana di bagian sini? Kalau kita punya anak kecil, teman-teman, masih toddler, kayak ini satu inspirasi yang menarik karena di sini tuh ada kaca matinya. Jadi kita bisa pantau aktivitas anak kita ketika dia main ayunan di sini. Di atasnya ini seru banget sih, ini anak-anak kecil sih seneng banget nih. Terus gantungan, habis itu menjatuhkan diri ke sini, seru banget. Dan di sini udah dikasih pengaman, teman-teman. Di sini kaca mati, di sini kaca hidup. Bagus banget. Ini adalah salah satu kamar tidur yang akan membuat bahasa Salon 7 apa tuh? Memberikan memori baik untuk anak. Anjay. Ya, sekarang kita kesini. Ini adalah kamar mandi yang dipakai untuk anak ya, rame-rame teman-teman. 60-60. Di sininya tuh ada jendela zigzag. Ukurannya besar. Mungkin itulah perbedaannya buang air di Bandung sama di Jakarta. Dengan udara yang adem, bersih kayak gini, rasanya juga kayaknya tenang gitu buang air di sini. Serius gue. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Ukurannya besar. Oke, ini lagi tren nih. Ini beli di Cina nih, bro. Gue lagi nyari di Alibaba nih, harganya sekitar 5-6 jutaan. Model macam-macam. Ada yang segede gini juga. Lagi tren nih. Banyak arsitek yang kerjanya dekor-dekor tuh gunain ini nih. Itu ya. Tuh ada tuh. Bagus sih. Ini mahal loh ini, nggak murah ini barang. Bagus ya. Dan ini cocok banget untuk ngedekor satu kamar tidur anak. Apalagi di sini kasih XX. Ini kalau mau bikin kayak gini teman-teman harus pakai duko. Kalau ininya bisa pakai HPL, tapi kalau yang melengkung-melengkung gini harus pakai duko. Di sini masih ada space untuk belajar dan punya sirkulasi udara yang bagus. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Ini enak sekali sih. Ternyata di sini adalah balkon dengan pemandangan gunung. Aduh, gila ya. Gue tuh kadang-kadang kalau udah di Bandung ini tuh, kenapa gue nggak dilahirin di Bandung ya? Kenapa gue mesti dilahirin di Jakarta yang penuh dengan dinamika. Kayak indah banget gitu, adem lagi. Nah, ini adalah kamar tidur utama ya teman-teman. Wow, asik. Di sini unik ya, bikin begini. Bisa dibikin begini, menarik banget. Bisa ini sebenarnya kurang bagus sih feng shui ini. Ada lampu gantung di atas tempat tidur kita. Kita tidurnya jadi was-was. Serius takut jatuh bro. Walaupun bagus gitu. Kecuali kalau kita mau bikin film di atas tempat tidur, ada lampu kristalnya, mungkin dia membuat efek dramatisnya lebih besar. Tapi kan nggak gitu. Kita pengen ini benar-benar tidur. Tapi modelnya gue suka. Dan ini yang gue suka adalah di partisi teman-teman. Jadi ini itu adalah tempat backdrop TV. Di sini pakai brown mirror, marmer. Habis itu di sebelah sininya itu dimanfaatin jadi walk-in closet. Oh keren. Dan gue suka banget. Ini lampu zaman sekarang tuh udah keren-keren. Di sini dipencet. Tuh, nyala lampunya. Coba deh, lihat deh. Kalau lu ngaca di sini dalam keadaan gelap, muka lu gimana? Hah? Lu ketawa-ketawa. Nggak jelas, men. Tapi gini jadi ganteng. Ini adalah kamar mandinya. Gue suka banget kamar mandi yang model kayak gini nih karena dia panjang. Habis itu layoutnya bagus. Jadi ini begitu masuk kita ketemu sama
wastafel dulu, ketemu sama kloset, baru ketemu sama shower. Dan showernya itu di sebelah sini tuh ada jendela zigzag ya. Kenapa gue bilang bagus? Karena gini, satu, ketika kita mau masuk kamar mandi, pasti kita masuknya ke wastafel dulu. Kita cuma cuci tangan, keluar. Habis itu baru nomor 2 adalah paling sering dipakai itu adalah untuk pipis sama untuk buang air besar. Bagus. Baru terakhirnya itu ada di sini. Itu untuk mandi gitu. Kalau kita mandinya panas sekali, pakai panas airnya, panas, suka uap. Makanya paling bagus di shower itu dekat sama jendela seperti ini. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Devri. Apa kabar Pak Devri? Halo, apa kabar Mas Hilman? Baik ya. Nggak terasa ya, udah 3 tahun. Iya, keren sekali rumahnya. Kita mau nanya nih, kenapa sih orang itu harus banget beli rumah di Summarecon Bandung ini, Mas? Oke, saya bisa bantu jelasin nih Mas Hilman. Ada 2 alasan kenapa orang beli di Cluster Genova. Jadi pertama pasti lokasi, Mas Hilman. Nah, orang ketika beli rumah pasti mau tahu dulu lokasinya tuh strategis apa sih untuk menuju ke Cluster Genova ini sendiri. Jadi pertama itu adalah lokasinya dekat sekali dengan Jalan Soekarno-Hatta nih, Mas Hilman. Karena sekarang kita punya akses terbaru yaitu Jalan Gede Bage Utama. Yang mana ini ketika kita mengakses dari Soekarno-Hatta ke Genova itu hanya cuma 5 menit saja. Yang kedua, pastinya kita juga ada akses tol. Tol ya? Itu sekarang ini banget loh tadi sampai sini. M149 ini sekarang sudah dibuka, Bapak Ibu. Sekarang sudah dibuka, sekarang udah mudah sekali untuk mengakses menuju ke kawasan Summarecon Bandung. Gitu ya. Jadi sekarang sudah dibuka untuk tolnya sendiri. Dan yang ketiga itu dekat dengan juga kereta cepat Tegaluar. Stasiun kereta cepat Tegaluar. WUS ya? WUS. Jadi kalau yang dari Jakarta ke Bandung, itu stasiun akhirnya ada di Tegaluar dan itu dekat dengan kawasannya Summarecon Bandung. Dan Summarecon juga memfasilitasi shuttle bus. Dari stasiun Tegaluar ke kawasan Summarecon, nanti tepatnya ada di Summarecon Mall Bandung, dan dari Summarecon Mall Bandung juga ke stasiun Tegaluar. Kalau orang Jakarta beli rumah di sini, pengen adem-ademnya Bandung, itu udah deket banget karena ada WUS ya. Betul. Jadi dari WUS-nya paling cuma 40 menit dari Jakarta ke Tegaluar, jadi itu mudah sekali untuk diakses. Habis itu nggak usah minta dijemput istrinya karena udah ada shuttle bus. Oke, mantep banget ya. Nah, kalau di Genova ini sendiri, Mas, itu di klasternya ini, itu ada fasilitas apa? Saya mau tambahin lagi, Mas. Sorry, yang di luar kawasan ini dulu nih, Mas ya. Jadi mungkin Mas Hilman udah 3 tahun ya main ke Summarecon Bandung. Mungkin awalnya masih ada McD ya. Sekarang ini sudah terus berkembang kawasan Summarecon Bandung ini. Sekarang kita sudah ada beberapa tenan-tenan juga komersial yang sudah buka di kawasan kami. Itu kita sudah ada sekarang ini ada Bami GM. Kami juga sudah ada Ricis. Kita juga sudah ada Gacoan. Dan kita juga yang terbaru kemarin baru buka di bulan Desember itu kita ada Texas. Texas. Betul. Dan yang paling utama itu adalah dari Summarecon Mall Bandung. Sudah ada Summarecon Mall Bandung, Mas. Udah main belum? Belum main ya. Summarecon Mall Bandung itu udah buka tahun ini adalah ulang tahun yang pertama setahun. Jadi udah setahun, Mas. Summarecon Mall Bandung. Jadi sudah banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi ke kawasannya Summarecon Bandung. Dan sekarang udah ada ITB juga, Mas. ITB Innovation Park kita udah diresmikan. Terus yang saat ini yang kita lagi masih menunggu itu adalah peresmiannya untuk Setiabudi Supermarket. Dan untuk Rumah Sakit Santo Borromeus juga lagi sedang konstruksi untuk pembangunannya. Gitu. Lengkap banget ya. Itu terupdate untuk kawasannya. Berarti nanti kalau misalnya kita mau invest di sini buat kos-kosan juga mantap ya? Yes, cocok banget. Dan itu teman-teman mesti tahu ya, kalau Summarecon bikin mall tuh nggak pernah gagal. Gue tuh pencinta SMS banget. SMS lover ya. Pasti keren. Nah, untuk yang di dalam kawasannya, Mas ya. Jadi kelebihannya fasilitas yang dihadirkan di setiap cluster sama pada umumnya seperti kelas-kelas kita yang sebelumnya. Jadi kita pastinya punya yang namanya One Gate System. Ya, itu One Gate System. Kita juga memiliki yang namanya Clubhouse di setiap cluster. Gitu. Dan juga ada istilahnya taman-taman juga, area hijaunya yang bisa digunakan untuk berolahraga. Seperti itu. Ini pertanyaan yang paling penting di acara kita nih, Mas. Apa nih? Berapa duit sih kalau mau beli rumah ini, dan ada promo-promo spesial nggak? Untuk yang tipe Geona, ini tipe Geona ya, Mas. Tipe Geona tahap 5. Ini desain yang terbarunya dari Genova, yaitu Geona yang tipe 10. Ini kita sekarang ini ada yang di tipe corner, ya, tapi kita juga ada tipe badan. Kita startnya memang di 3,7 M untuk cara bayar tunai keras.
Oke. 3,7 M. Tapi kita juga memberikan kemudahan-kemudahan pilihan opsi cara bayar yang istilahnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap konsumen. Kita punya cara bayar tunai keras, dan tunai kerasnya ini juga dicicilnya tidak hanya sekali atau 2 kali atau 3 kali, tapi kita bisa sampai 6 kali. Oke. Untuk termnya, untuk pembayaran tunai kerasnya. Dan kita juga sudah punya cara bayar yang bertahap ke developer, itu 12 kali dan sampai dengan 18 kali. Dan juga bisa juga pembiayaan melalui KPR. Dengan DP hanya 10% dicicil 5 kali. DP gitu. 10% dicicil 5 kali. Okay. Baru di bulan ke-6-nya akad kredit ke pihak bank. Nah, ini pertanyaannya gitu. Mas. Kalau orang pengen beli yang corner berapa duit? Corner, ya kalau untuk yang corner kita start di 4,3 M. Oke. Karena kan mereka punya kelebihan tanah ya? Tanah di sampingnya, seperti itu. Oke. Mas, terus kalau udah kayak gitu ada promo lain nggak? Ada. Yang lebih spesial lagi? Ada. Nah, jadi ini menyambut ulang tahunnya Summarecon Bandung yang ke-10, Mas Hilman. Jadi kita memberikan promo penjualan ini sampai dengan 28 Februari. Itu promonya kita ada logam mulia. Oke. Kita ada memberikan juga promo hadiah iPad mini. Juga ada voucher belanja di Summarecon Mall Bandung. Ada untuk free PPL juga. Ada garansi bangunan 1 year warranty-nya. Sama ada beberapa promo-promo lainnya terkait dengan cara bayar. Oke, Mas. Siap. Makasih banyak ya untuk wawancaranya. Mas Hilman, thank you. Nah, teman-teman, kalau kita perhatiin, ini adalah salah satu pilihan warna eksterior rumah yang gue suka banget, teman-teman. Jadi ini kelihatan maskulinnya dapet, tapi juga terlihat hangat karena dicampur sama permainan kayu. Sekarang, kalau misalnya kita mau bikin rumah dengan cat seperti ini, gue biasanya menggunakan Dulux Weather Shield Power Flex. Kenapa? Karena dia punya triple defense teknologi. Nah, itu apa aja, teman-teman? Jadi dia bisa anti debu, anti bercak air, dan tahan tahunan sama kehujanan. Ada juga ultimate crack proofnya yang bisa melindungi dinding itu 10 kali lebih lebar dibandingkan cat eksterior biasa. Dan yang pasti ada efek daun talasnya supaya kalau air itu seakan-akan tidak bisa nempel ke dindingnya. Nah, kalau untuk warnanya, teman-teman bisa gunain Slick Seal untuk yang warna abu-abu tua seperti ini. Nah, sedangkan kalau yang warnanya lebih cerah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan Song Porcelain. Nah, sedangkan kalau untuk cat besinya nih, nah ini cat besinya nih, warnanya tuh sedikit beda ya. Yang di sini tuh gelap, sedangkan yang di sini tuh agak sedikit muda. Dan dia tuh mirip banget sama warna aluminiumnya. Nah, itu teman-teman bisa gunain Dulux V-Gloss West Coast Grey. Nah, akhirnya dengan 3 pilihan warna itu, teman-teman bisa menghasilkan satu rumah yang tampilannya maskulin tetapi tetap hangat. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao!